Recording in progress. Oke, saya ulangi lagi ya. Kenapa kita butuh atensi atau fokus? Karena dalam hidup pasti kita punya yang namanya ekspektasi. Sebuah harapan, sebuah tujuan, sebuah goal gitu. Sebuah hasil yang kita inginkan dan bahkan itu tidak satu ya. Bahkan banyak sesuai dengan area produktivitas kita gitu. Baik tujuan kita di rumah, di pekerjaan atau di sosial gitu. Nah, ekspektasi sekali lagi, ekspektasi itu dia abstrak, dia jauh, bahkan kita tidak tahu kita bisa mencapainya apa tidak gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang abstrak, jauh dan membuat kita insecure, tentunya kita butuh sumber daya tertentu yang membuat kita bisa melakukan mencapai itu dengan apa namanya? Dengan bersemangat ya. Nah, ini kita sebut dengan intention, niat ya, kita sebut dengan niat. Ada tujuan, tujuannya mungkin bagi beberapa orang ada yang jelas, ada yang tidak. Tapi yang namanya tujuan pasti jauh gitu kan. Nah, tujuan ini bisa kita dekatkan ketika kita punya niat yang clear ya. Kita punya intention yang sungguh-sungguh, kita punya intention yang eh, tidak tidak buyar gitu. Karena apa? Karena dari intention ke expectation ini kan ini perjalanan yang jauh. Jangan sampai distraksi itu dimulai ketika kita berniat gitu. Makanya bagi yang muslim kan sholat itu dimulai ketika berwudu kan. Bahkan sebelum jauh dari itu. Bahkan ketika kita selesai sholat zuhur, kita tuh bersiap-siap menunggu sholat asar kan. Berarti kan intention itu jauh-jauh sebelum sesuatu itu terjadi gitu. Nah, kalau tujuan yang kita harapkan itu sudahlah jauh, abstrak dan sulit gitu. Nah, jangan sampai kita tuh terdistrak itu sudah sejak dari awal. Terdistrak dari niatnya gitu. Sudah niatnya nggak utuh ya jangan harapkan atensinya bisa bertahan. Karena yang membuat kita bisa traction, bisa konsisten gitu, tetap di garis lurus ini, tetap di jalur untuk mencapai ekspektasi atau tujuan ini adalah traksi gitu, traction. Dan untuk mencapai itu kita butuh attention kan. Kita butuh perhatian, kita butuh fokus yang dia benar-benar sulit untuk teralihkan gitu. Jadi ada expectation, ada intention, ada attention, ada traction. Nah, ketika intensi kita sudah, ekspektasinya juga jelas, tapi ternyata kita kehilangan attention gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami distraction. Ini yang kita sebut dengan distraction kan. Ketiadaan attention adalah distraction. Ketidakjelasan apa ketidakbertahanan kita dalam menjalani proses untuk mencapai hasil itu adalah distraksi. Nah, distraksi itu bisa banyak ya. Nah, inilah yang akan kita coba selesaikan. Faktor-faktor apa saja yang bisa kita selesaikan sehingga setidaknya dalam keseharian kita tuh ada yang tuntas. Karena kalau kita lihat dari banyak literatur ya tentang psikologi, tentang kesehatan mental, ternyata apa namanya ketuntasan itu memiliki salah satu manfaatnya adalah ada rasa apa, kebanggaan dalam diri kita sehingga kita ingin mau mencapai atau menaklukkan tantangan-tantangan berikutnya gitu. Itu kenapa kita perlu yang namanya getting done gitu ya, menuntaskan sesuatu. Agar apa? Agar muncul rasa keberdayaan dalam diri kita. Akhirnya kita menghargai diri kita kembali. Karena apa? Karena kita bisa menuntaskan apa yang kita sudah mulai. Orang yang jarang menuntaskan sesuatu, akhirnya dia menjadi orang yang serba nanggung kan. Dia akhirnya kehilangan definisi tentang dirinya. Karena ada bagi sebagian orang menuntaskan sesuatu itu adalah jati diri dia gitu. Ya seperti ayah ketika dia pulang yang dia sudah menjanjikan ke anaknya cepat pulang ternyata dia pulangnya telat, anaknya udah pada tidur kan. Itu bagi seorang ayah kan sebagian person jati diri dia sebagai ayah ya. Itu kan tidak tuntas ya.
Karena apa? Karena dia ingin sekali untuk bermain dengan anaknya sebelum anak-anaknya tidur gitu. Nah, apalagi kalau kita punya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan orang banyak ya, di kantor dengan klien gitu. Kalau tidak tuntas kan bisa dibayangkan ya seberapa buruk image kita di mata orang lain gitu. Dan ketuntasan itu juga akan memberikan dampak kepercayaan, tidak hanya kepercayaan diri ya, tapi kepercayaan klien orang lain ke kita gitu. Kalau Anda bekerja di jasa desain gitu ya, jasa video editing misalkan, kalau Anda sering molor pekerjaannya, pasti Anda akan kehilangan klien kan. Dan tentunya ketuntasan tidak hanya tuntas ya, tetapi kita juga perlu membuat definisinya yang apa namanya sesuai dengan profesionalitas kita gitu. Nah, tadi sekali lagi apa yang membuat kita jauh dari ekspektasi, proses kita mencapai hasil adalah karena kita mengalami distraksi. Nah, distraksi inilah yang akan kita coba apa namanya eh, cicil ya, cicil pelan-pelan dalam diri kita. Terapinya apa? Terapinya kita sebut dengan one day one done. Nah, tapi sebelum ke sana, bisa saja salah satu distraksi itu adalah faktor karena kita menghindari eh, ketidakenakan dalam mengerjakan tugas itu. Kita avoid the pain gitu ya. Kita menghindari rasa nggak suka terhadap kesulitan yang kita jalani di pekerjaan itu, atau kita menghindari stres dari mengerjakan sesuatu. Tapi semangatnya adalah tadi ya, makanya ekspektasi atau goal ini benar-benar harus clear. Agar apa? Agar kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang ingin kita capai itu adalah sesuatu yang punya potensi besar di jangka panjang. Jadi nasihatnya adalah ya jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang kalau kita yakin itu adalah punya potensi besar di masa depan, jangan sampai kita berhenti hanya karena kita tidak bisa mengatasi stres saat ini, gitu ya. Ya itu yang stres itu yang membuat kita itu terdistraksi kan, entah karena tugas atau pekerjaan yang sulit, atau karena kita belum memiliki skillnya yang cukup, pengetahuannya yang cukup, atau karena kita tidak memiliki alatnya yang memenuhi gitu, yang memadai dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa kalau kita sudah percaya bahwa goal itu sesuatu yang memiliki potensi sangat besar di kemudian hari, usahakan jangan berhenti karena kita tidak atau belum bisa mengatasi stres saat ini. Itu nasihatnya ya. Oke, one day one done itu apa sih gitu ya? Sekali lagi one day one done ini bagi saya dan bagi beberapa orang yang eh, sudah mengikuti program ini bagi mereka adalah terapi hidup. Terapi, kalau saya menyebutnya terapi produktivitas gitu ya. Karena produktif itu menghasilkan manfaat dan pasti sesuatu yang mulia itu tantangannya besar. Entah rasa bosan, rasa malas, takut, stres, beban karena kita belum memiliki sumber daya yang cukup. Nah, One Day itu ada 5 ritual, ya saya menyebutnya 5 ritual. Yang pertama adalah rilis, mengosongkan gitu ya. Kemudian highlight, kita mencuplik atau di bukunya eh, David Allen itu capture gitu ya, memotret dari sekian banyak pilihan itu, kita perlu mencuplik, mengambil satu aja gitu. Makanya tidak perlu banyak-banyak. Targetnya pilih satu aja, sebuah aktivitas, sebuah tugas yang nanti ada kriterianya ya, kriterianya apa. Kemudian setelah kita ambil sebagai highlight, kalau di bukunya Jack Knapp, ya, Make Time itu, highlight itu adalah sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu untuk kita kerjakan. Bahkan Jack Knapp dan John Zeratsky itu mencontohkan highlight itu adalah bukan hanya sesuatu yang penting dan mendesak seperti pekerjaan-pekerjaan kantor ya, urusan-urusan dengan klien, gak hanya itu, tapi sesuatu hal yang bisa kita yang ingin kita tunggu bisa saja itu sesuatu hal yang biasa bagi orang lain. Misalkan ingin menyelesaikan membaca satu buku yang sudah lama kita beli tapi masih utuh sampulnya, gitu ya. Nah, itu juga highlight itu. Atau hari ini gitu ya, atau misalkan Jumat depan saya pengen pulang cepat kemudian menghabiskan waktu sebelum malam dengan anak-anak. Itu juga highlight gitu.
Jadi hal itu tidak sesuatu yang harus besar, tapi itu yang kita tunggu-tunggu. Bahkan itu menjadi sesuatu yang menghantui. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian setelah kita highlight, kita organize, kita pilih, kemudian kita tata nih, kita organize ya, kita organisasikan kebutuhannya untuk menyelesaikan itu apa, sumber dayanya apa. Kemudian kita tuntaskan dengan deep work, pekerjaan bekerja dengan tanpa terganggu minimal selama 30 menit. Kemudian terakhir review. Gitu ya. Oke, sebelum saya bahas satu-satu, kawan-kawan kalau ada yang mau ditanyakan silakan tentang topik kita one day one done. Lewat chat boleh, lewat apa? Open mic juga boleh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. One day one done, sebuah terapi produktivitas punya 5 ritual: rilis, highlight, organize, deep work, dan review. Kelima-limanya ini adalah kalau di bukunya David Allen, Getting Done gitu ya, Getting Thing Done itu dia memulainya dengan capture. Kan ada strategi chopper ya, capture, organize, plan, execution, dan review. Kalau saya nggak, saya putar-putar ya, karena ini pengalaman pribadi. Tapi inspirasinya dari buku itu ya, Getting Thing Done gitu, bukunya David Allen. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu rekan-rekan sebelum saya masuk. Di sebelah kanan ini adalah worksheet-nya. Ini worksheet sederhana yang jadi panduan setiap hari, seperti kita ngisi jurnal gitu ya. Tapi ini adalah terapi untuk kita bisa menuntaskan satu hal satu hari gitu ya. Oke, programnya ada batasan waktu atau dijadikan habit. Target kita ini jadi habit ya, Mbak Dian. Ini jadi habit, menjadi kebiasaan baru kita untuk selalu menuntaskan apa yang sudah kita mulai. Tetapi tentunya tuntas itu ada definisinya. Ya, definisi itu nanti ada di organize. Jadi sebelum kita deep work, sebelum kita try deep harus menuntaskan, kita perlu selesai dulu nih, di organize. Apa sih yang kita butuh? Sebenarnya apa sih yang kita kerjakan? Apa yang kita butuhkan? Dan tuntasnya itu definisinya kayak apa sih? Definition of done-nya kayak apa gitu. Bisa saja satu pekerjaan itu tuntasnya kita anggap seminggu gitu ya. Berarti satu hari ini tuntasnya sebatas ini. Besok sebatas ini, besok lusa nanti sebatas ini. Gitu. Akhirnya ini menjadi habit, Mbak Dian. Bahkan beberapa klien saya tuh hanya menuntaskan misalkan perkara sepele ya, cuci pakaian yang numpuk gitu. One day one done gitu ya. Membaca buku yang udah lama nggak dibaca, yang udah dibeli tapi belum dibaca gitu. Oke, Mbak Irma, want to be done, yang paling prioritas atau yang paling mudah dulu. Nah, nanti kita bahas kriterianya ya. Oke, yang pertama, rilis. Oke, baik Pak Teddy. Oke, Pak Teddy baru gabung ya. Thank you Pak Teddy. Ini teman Zoom saya nih. Belum pernah ketemu tapi ya. Oke, ini Kang langsung saya bahas ya Kang Teddy ya. Rilis itu apa? Rilis itu kalau di jurnalnya ini ya, di worksheetnya ini, tugas kita dua. Karena kita meyakini bahwa produktivitas itu selalu dimulai dari ketenangan dan kesederhanaan gitu ya. Produktivitas itu dimulai dari eh, menghilangkan keruwetan gitu. Segala sesuatu yang membuat kita ruwet, mulailah dari situ dulu, baru kita produktif gitu. Kenapa? Karena kalau tidak pasti dia akan menjadi penghalang yang nggak akan pernah selesai gitu. Nah, ritualnya adalah dua: kosongkan pikiran, lapangkan hati gitu. Ya, ini udah kayak ceramahnya Ajim aja ya. Kosongkan pikiran dan lapangkan hati. Karena dua ini jadi PR kita kan. Kepala kita tuh selalu penuh dengan hal-hal yang bahkan kalau dalam kajian-kajian neuroscience itu 47% pikiran kita yang aktif di panjang hari itu kan hanya mengawang ke masa lalu dan ke masa depan kan. Contohnya coba kawan-kawan sekarang sedang mengikuti webinar hari ini ya, saat ini kan pikiran kita kadang melompat ke masa lalu dan ke masa depan kan. Ketika
membaca, mendengarkan penjelasan saya kan langsung mikir masa lalu, masa depan gitu. Makanya muncul konsep-konsep tentang mindfulness, hidup saat ini, menikmati saat ini, hadir utuh gitu, ya. Hadir utuh gitu dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena memang 47% pikiran kita itu mengembara ke masa lalu dan masa masa depan gitu. Nah, agar kita itu benar-benar clear, tentunya kita perlu melakukan rilis ya, mengosongkan pikiran dan mengosongkan hati. Ya, bagi rekan-rekan yang eh, menguasai banyak teknik tentang psikologi ya atau produktivitas, pasti mengenal yang namanya brain dump kan, mengosongkan pikiran dengan cara menuliskan apa yang dipikirkan gitu. Nah, tapi rilis itu tidak hanya di pikiran ya, tapi juga emosi, perasaan di hati kita, apa sih yang mengganjal gitu. Bahkan apa sih yang membuat kita sakit di hari ini gitu ya. Nah, rilis itu lakukannya sebelum tidur. Karena one day one done itu orientasinya adalah esok hari ya, esok hari. Dan rilis itu selalu dilakukan menjelang tidur. Benar-benar sebelum tidur. Jadi rilis, highlight itu dilakukan sebelum tidur. Persis sebelum mau kita tidur gitu ya. Kosongkan pikiran, kosongkan hati, lapangkan hati gitu. Hari ini makanya ada satu satu hadis yang dosa kita hari ini pagi tadi itu tidak akan dicatat sebagai dosa kalau sebelum bergantinya hari itu kita memohon ampun sama Allah kan. Gitu. Jadi buru-buru makanya sebelum datang pagi gitu ya. Nah, kita coba untuk menuntaskan apa-apa yang selama ini di sepanjang hari tadi itu menjadi beban pikiran dan beban hati kita gitu. Nah, tugasnya sederhana, cuman tuliskan aja gitu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan menjadi beban beban hati gitu. Entah merasa sakit hati tentang apa, merasa kurang pas tentang apa gitu ya. Dan pastinya yang ada di pikiran dan di hati itu kalau kita berkaca kepada konsep dari Bulma Zargarnik ya, dia menemukan Zargarnik effect, hal-hal yang membuat menghantui itu adalah sesuatu yang belum selesai dalam hidup kita gitu. Makanya orang-orang yang tidak tenang itu karena banyak hal-hal yang tidak tuntas dalam diri dia kan, gitu. Dan Zeigarnik Effect ya dia hanya memotret sesuatu yang memang tidak tuntas gitu. Itu kan pikiran kita kan selalu begitu. Ini mana yang belum tuntas. Gitu. Makanya bersyukur itu kadang susah ya. Yang dilihat kurangnya aja gitu. Tapi untungnya kalau kita kaitkan dengan pekerjaan, kita alihkan ke pekerjaan itu penting ya. Ini mana yang belum selesai. Mana yang belum selesai sehingga aku tertahan nih untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya gitu. Karena tidak mungkin rasanya kita beralih ke pekerjaan yang lain kalau yang ini aja belum selesai. Apalagi ini pekerjaan saling berkaitan. Tuliskan semuanya, lakukan sebelum tidur. Apapun yang ada di pikiran dan di hati dituliskan saja gitu. Karena apa? Karena ketenangan itu akan mendekatkan kita kepada solusi kan. Nah, solusi yang kita inginkan adalah highlight nih. Ya, seperti kita kehilangan barang itu kan kadang seringkali ketemunya saat kita takbiratul ihram pertama kan. Saat sholat, kita cari kunci kemana-mana nggak ketemu, kemudian kita sholat kan, ketemu kan kuncinya, oh di situ ya gitu. Nah itu rilis tuh sebenarnya. Kita bercermin kepada ritual itu ketika kita mengabaikan, sudahlah kayaknya aku, udahlah kayaknya kalau udah nggak ketemu ya sudahlah gitu. Ternyata ingat tuh pikiran kita, oh kemarin aku naruhnya di sana. Atau tahu-tahu ada yang bantu nyariin gitu ya. Atau ada yang dapat barang yang hilang itu kemudian bantu ngasih ke kita gitu. Nah, karena kita udah ngerilis kan. Karena rilis itu eh, kita mencoba untuk setting setting harapan lagi gitu ya. Kita berharap kepada zat yang memang layak untuk diberikan pengharapan kan gitu. Nah, itu rilis tuh. Sebenarnya energinya ke sana ya. Rilis itu mencoba untuk menjadikan diri kita menjadi eh, manusia yang memang nggak ada apa-apanya gitu. Itu rilis gitu kan. Dan rilis ini adalah habitnya Rasul kan. Setiap malam itu kan Rasulullah tuh rilis ya. Ya Allah, aku sandarkan.
punggungku kepadamu gitu. Kuserahkan beban hidupku kepadamu kan gitu ya, itu rilis kan gitu. Karena akan memulai hari esok yang mungkin jauh lebih berat pada hari ini daripada hari ini. Itu rilis ya. Ini ritual yang pertama, rilis. Nah, harapannya semakin efektif cara kita rilis, semakin jujur kita merilis itu ya. Kuncinya memang di jujur ya. Kadang kan kita aja dengan orang lain bisa berbohong gitu. Eh, dengan diri kita aja kita berani berbohong, apalagi ke orang lain kan. Berbohong dengan diri sendiri contohnya apa ya? Contohnya kita menganggap diri kita baik-baik saja gitu. Aku nggak kenapa-napa. Padahal kenapa-napa gitu. Buktinya apa ya? Buktinya banyak hal yang nggak tuntas kan. Pekerjaan ini nggak tuntas, itu nggak tuntas gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita butuh yang namanya rilis. Kosongkan pikiran, lapangkan hati. Fungsinya apa? Fungsinya kita pengen clear aja sih. Pengen clear untuk memilih, melihat eh, 1 sampai 3 tugas atau aktivitas yang ini kata kuncinya ya. Tadi yang nanya Mbak Irma ya, Mbak Irma, Mbak Dian. Temukan 1 sampai 3 tugas atau aktivitas atau hal-hal yang kita anggap penting atau mendesak atau layak atau bisa dieksekusi atau yang selama ini yang kita ingin-inginkan tapi tertunda atau yang membuat kita semakin berdaya atau membuat kita lega gitu. Tadi ya pakai konsepnya Zeigarnik Effect tadi ya. Kalau ditanya, aku bingung nih mau mulai dari mana. Kalau ditanya, ya mulailah dari hal-hal yang paling menghantui gitu. Kemudian ada yang jawab, semuanya kayaknya menghantui deh. Ah ya, Anda benar-benar kacau hidupnya. Karena yang menghantui itu kan cuma satu. Tapi kalau banyak yang menghantui, ah itu memang kacau gitu. Ya, aku bingung nih mau ngapain. Ya udah, mulailah dari sesuatu yang menghantui banget. Kayaknya semua deh ya, itu udah kacau. Ya, karena banyak hal, ya kita coba memilah lah. Kita buat prioritas eh, top 3-nya apa gitu ya. Apa janji baca buku anak sebelum tidur misalkan ya. Nemanin istri kemana misalkan ya besok. Atau menuntaskan satu iklan. Atau bagi, terserah lah rekan-rekan ya. Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan profesional. Tapi sekali lagi pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk self kita. Baik untuk pemberdayaan diri kita sendiri. Entah baca buku, entah ini ada salah satu penyakit kita ya. Kita itu ikut lisensi, ngambil pelatihan, semangat sekali. Tapi kalau udah diminta membuat tugas akhir itu kadang nggak tuntas gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah lisensi itu hanya sekedar keinginan aja gitu ya. Nggak sampai tuntas gitu. Temukan 1 sampai 3. Kriterianya apa? Kriterianya bisa hal yang penting, bisa yang paling urgent, mendesak, dan yang bisa layak dieksekusi tentunya. Kemudian yang membuat kita semakin berdaya atau lega, gitu ya. Setelah ketemu 1 sampai 3, ya pilih aja satu. Karena one day one done kan. Target kita satu, satu hari satu gitu. Pilih satu di antaranya untuk kita eksekusi keesokan harinya. Dan memilih ini maksimal ya. Maksimal itu sebelum kita mulai aktivitas. Atau pas bangun tidur lah. Kalau seandainya bingung ya milih, yang penting dapat tuh gambaran 1 sampai 3. Nanti kan dibawa tidur kan, nanti ke bawah mimpi gitu ya. Muncul yang menghantui itu ini gitu. Atau bisa aja ketika setelah tidur, bangun tidur fresh kan. Ternyata di luar yang 3 itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah rilis. Kuncinya memang dirilis ini nih. Ya, kuncinya kita benar-benar udah nyerah gitu. Give up sama Allah gitu. Kita nyerah. Kita serahkan semuanya agar dituntun untuk menemukan sesuatu yang benar-benar bermakna untuk kita tuntaskan esok harinya. Gitu. Bukan berarti yang lain tidak kita kerjakan ya, tidak. Highlight itu adalah yang kita tunggu-tunggu. Kita punya jadwal, punya to-do list,
Tapi highlight itu yang kita bold, nah istilahnya ya. Kita punya rangkaian aktivitas pagi sampai sore kita kerja gitu. Mungkin sorenya kita punya highlight di situ, entah baca buku dan sebagainya gitu ya. Jadi dia tidak saklek ya, tetap dia menjadi rangkaian aktivitas kita dengan aktivitas yang lain. Tapi itu menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu, seperti ya kita menunggu seseorang gitu ya, menunggu istri kita, menunggu anak kita pulang sekolah itu kan, kita benar-benar menghadirkan diri kita seutuhnya gitu kan, atau menunggu orang tua kita dari kampung untuk kita jemput di bandara atau di stasiun itu kan, kita menunggu tanpa terdistraksi kan. Nah, itu highlight tuh. Menurut Jack Knapp dan John Saraski di bukunya itu yang namanya highlight. Kita tunggu-tunggu kedatangannya. Di jam itu aku akan mengerjakannya. Nah, gitu. Makanya kalau tidak punya highlight, sulit rasanya untuk deep work. Karena highlight itu udah sebagian dari intention tuh. Ketika kita ketemu highlightnya satu, itu udah intention. Tadi ingat ya, intention itu adalah pendorong alami kita untuk bisa menuntaskan sampai hasilnya tercapai gitu. Pilih satu di antaranya untuk dieksekusi. Itu ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan. Semoga ada terjawab ya tadi Mbak Mbak Irma ya, Kang Teddy, kemudian Mbak Dian. Semoga sudah terjawab ya. Oke, ya. Mau kalau ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kita pelan-pelan aja. Karena harapannya ini jadi, betul kata Mbak Dian, ini jadi habit. Atau minimal jadi ritual baru kita lah ya. Jadi kita coba-coba ritual baru. Karena toh tidak mungkin satu cara itu bisa cocok untuk banyak orang. Oke, Kang Teddy, jadi rilis itu sesederhana itu ya. Betul, betul Kang. Sederhana. Tapi yang mahalnya adalah benar-benar pasrahnya itu. Benar-benar yang gitu ya. Yang mahal itunya. Yang mahal gitu ya. Tumpahan keruwetan ada di rilis. Betul, betul. Baru nanti dipilah pelan-pelan ya Kak. Itu nanti muncul aja tuh. Kalau udah terurai itu kan nanti muncul aja gitu. Bahkan ada beberapa orang yang ketika dirilis itu ternyata, iya ternyata nggak ada yang menghantui ya. Kok dia aku baik-baik aja, iya karena pekerjaannya beres, kerjaan kantornya beres, di rumah beres. Tapi kok aku riuh banget sih gitu. Yang ribut ya di kepalanya gitu. Makanya di bukunya Johan Hari tadi itu, salah satu yang membuat kita nggak fokus bekerja itu karena bisa saja kita terlalu benci dengan atasan kita, terlalu benci dengan rekan kerja kita, atau kita membenci pekerjaan kita. Padahal kita itu mencari nafkah dari pekerjaan kita itu. Hati-hati loh rekan-rekan ya. Bahkan fokus kita sudah diambil, dirampas saat kita punya niat yang salah. Itu fokus kita udah terampas. Gitu ya. Betul Kang tadi. Sederhana itu. Tapi yang paling mahal adalah ya eh, apa namanya ya, legowo atau semelehnya itu kata orang Jawa ya. Semelehnya itu kayak api ya pasrah gitu ya kan. Pasrahnya itu. Yang mahal itunya gitu. Makanya Rasulullah itu kan ya sudah benar-benar menjatuhkan pundaknya, punggungnya gitu ya. Serahkan sama Allah gitu. Ya kayak inilah kayak kita dulu waktu kecil ketahuan berbuat salah gitu di depan orang tua kita udah udah gitu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Toh akhirnya orang tua kita juga kasihan kan. Ya Allah juga gitu kan. Kalau kita udah nggak petantang petenteng lagi merasa sok kuat misalkan gitu ya. Karena ini udah malam masalahnya. Ngapain lagi sih gitu. Gitu ya. Betul Kang, pasrah gitu ya. Keruwetan itu yang kita coba rilis. Nama yang mahalnya adalah rilis itu kita kaitkan sama apa namanya kekuasaan Allah gitu ya. Agar apa? Agar rilisnya itu memang benar-benar powerful gitu. Bahkan nggak jarang ya, nggak sedikit orang yang
Ketika dia rilis tuh dia nangis gitu. Dia nangis, berarti aku seharian ini ngapain aja sih ya gitu. Kayaknya aku sibuk, capek, tapi kok nggak ngapa-ngapain, nggak dapet hasil, nggak ada hasilnya, gitu tuh. Nah, kayak gitu tuh, kayak kayak gitu tuh penting tuh. Kesimpulan-kesimpulan malam hari yang kayak gitu tuh mahal. Iya ya, kok aku terlalu sewot tadi ya sama teman kerja ya. Iya ya, kok aku gitu kali ya sama klien misalkan. Oh, kok iya ya gitu. Ya, itu pentingnya rilis ya. Oke, ya lagi dua-duanya lakukan sebelum tidur. Yang highlight ini minimal dapat 3 poin lah ya, 3 pilihan. Kalau memang bingung mau yang mana, ya tunggu aja sampai kita bangun tidur. Bahkan ada orang yang ngelilir ya, atau bangun tidur gitu tengah malam ke belakang atau minum. Oh iya ya, kayaknya ini deh gitu. Dapat ilham, dapat petunjuk. Kayaknya ini deh yang aku harus lakukan gitu ya. Oke, kalau yang mau chat bertanya silakan langsung ya, nggak apa-apa. Open mic juga langsung, nggak usah saya persilakan. Nah, kadang yang membuat kita itu ruwet sendiri ya untuk membuat rencana, mengorganisasikan pekerjaan kita. Karena apa? Karena ya kita memang belum clear-clear amat di pikiran dan di hati kita. Kemudian kita juga masih ngambang. Apa sih yang sebenarnya mau kita fokuskan hari ini, gitu ya. Kalau yang ritual dua tadi itu nggak optimal, organize ini juga nggak akan optimal. Karena saat mengorganize, kan kata kuncinya adalah saat merencanakan itu jangan pikirkan rilis, jangan pikirkan eksekusinya. Rencanakan, rencanakan aja. Ini tahapanku sedang merencanakan sesuatu. Jangan dihakimi dengan hasilnya. Lagi merencanakan, kemudian memikirkan hasilnya. Itu nggak bisa. Karena sudah kita pikirkan kan, rilis tadi itu kan sudah goal sebenarnya. Rilis highlight itu kan sudah goal. Dikelirkan jauh-jauh hari, baru merencanakan. Jangan lagi organize, kemudian rilis. Lagi rilis, mengorganisasikan. Lagi eksekusi, merilis. Gitu. Merilis, lagi eksekusi, organize. Wah, kacau tuh. Kacau. Itu ibaratnya kita mau makan gitu ya, lagi cuci beras, kemudian masukin lauk gitu ya. Kacau gitu. Jadi ini memang benar-benar satu tempat ya, rilis-rilis aja, highlight dulu gitu, baru organize. Nah, apa yang kita lakukan saat organize setelah kita ketemu satu aktivitas apa, tugas apa, temukan kata kerja kuncinya. Itu kita ngapain sih gitu. Yang satu itu kita sebagai subjek itu kita ngapain gitu. Gitu. Kata kerjanya apa gitu ya? Kata kerja kuncinya apa? Menuliskah? Mendongengkah? Baca buku anakkah? Mengantar istrikah? Mengantar orang tuakah? Baca buku kah? Terserah. Segera temukan kata kuncinya apa. Karena kata kunci itu akan menggambarkan sumber daya yang kita butuhkan. Sama faktor distraksinya ya. Faktor distraksi yang akan muncul. Misalkan saya milih satu highlightnya adalah membaca buku yang penting di sore hari misalkan ya, atau karena libur di siang hari gitu. Saat anak-anak main, saya baca buku. Satu buku yang penting yang selama ini saya beli tapi belum pernah dibaca misalkan. Itu kata kuncinya. Sumber daya yang dibutuhkan apa? Nah, perhatikan ya. Apakah kita butuh duduk yang nyaman di mana? Di depan rumah, di kamar, sambil menyiapkan kopi hangat misalkan ya. Kemudian eh, karena ada situasi di rumah gitu ya, pasti anak-anak ini liburan gitu. Kita perlu negosiasi dengan istri kan. Aku baca buku ini 1 jam, 1,5 jam lah. Misalnya. Jadi anak-anak tolong sama bunda dulu ya, misalkan. Nah, itu kan sumber daya yang kita butuhkan. Kita butuh partner istri, misalkan. Atau kita butuh apa yang mendukung pekerjaan kita itu. Sama memikirkan faktor distraksinya.
yang akan muncul apa. Ya kalau baca buku di rumah pasti kan faktornya kemungkinan anak ngajak main lah, apalah gitu ya. Gitu. Kalau tiba-tiba pas organize masih ruwet, ya berarti belum tuntas gitu. Gitu aja Mbak Irma. Karena kan rilis itu mungkin yang belum terbiasa ya. Mungkin hari pertama ya tidak tuntas-tuntas amat. Nggak apa-apa Mbak Irma. Tapi kan kita sudah mulai nih melakukan ritual penting itu. Nanti makin ke sana makin cas-cas aja tuh. Makin cepat gitu. Tapi ingat jangan dicampur aduk. Nanti stres sendiri. Kan stres itu karena apa? Karena pikiran dirasain, perasaan dipikirin kan gitu katanya ya. Nah sama ini diaduk-aduk gitu. Gitu. Lagi organize yang harusnya logis gitu ya. Campur dengan emosi rilis tadi. Kan nggak masuk. Yang harusnya highlight itu imajinasi gitu ya. Kita tarik lagi dengan hal-hal yang logis, prosedural misalkan gitu. Highlight itu kita butuh melamun gitu ya. Tahu-tahu ditarik lagi fokus gitu. Ini kan campur aduk gitu. Akhirnya nggak ketemu gitu ya. Jadi harus dipisah Mbak. Belajar untuk dipisahkan dulu. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Toh eh, apa namanya? Kita punya serangkaian aktivitas yang lain kan. Jadi sekali lagi one day one done itu kita ingin menuntaskan sesuatu yang selama ini memang membuat kita itu terhantui. Setelah ketemukan kata kerja kuncinya, sumber dayanya, faktor distraksinya apa, rencanakan strategi eksekusinya, gitu ya. Kayak mulai dari mana, ya dicacah misalkan, tahapannya apa. Ya rilis bagian dari refleksi ya Kang. Ya. Refleksi, ya karena kan hari ini aku ngapain aja sih gitu. Gitu. Walaupun nanti refleksi ini lebih tepatnya di review ya Kang, di terakhir. Ya, setelah organize, deep work, kemudian ada review, refleksi di situ. Tapi rilis rilis sumber daya rilis itu kan kita dapatkan dari hasil refleksi kita kan. Minimal seharian ini kok aku nggak ngapa-ngapain ya, badan capek tapi kok nggak ada hasilnya misalnya. Itu kan bagian dari refleksi ya. Itu sama Kang, ya. Kemudian rencanakan strategi eksekusinya. Tahapannya kayak apa? Kalau misalkan ternyata pekerjaan itu kompleks ya, berarti kan kita perlu menyusun langkah-langkahnya. Tahapan-tahapannya seperti apa? Setiap tahapan pasti punya sumber dayanya masing-masing. Setiap tahapan pasti punya tingkat kesulitannya masing-masing. Setiap tahapan pasti punya batas waktunya masing-masing, gitu kan? Nah, makanya ketika kita sudah punya rencana strategisnya, strategi eksekusinya, muncul yang namanya definition of done. Karena ini adalah pekerjaan yang sequence, berkelanjutan, nggak bisa hanya 1 hari. Ini kayaknya butuh 3 hari. Karena sudah kebayang rencana strategi eksekusinya, langkah-langkahnya, berarti hari ini yang disebut dengan tuntas adalah ini. Nah, itu tuh, rekan-rekan. Ini satu syarat yang membuat kita itu nggak terhantui, gitu. Kok aku nggak ngapa-ngapain aja ya? Itu kadang menghantui dan menghakimi malah. Karena sebenarnya udah ada yang dikerjakan, tapi karena pikiran kita langsung utuh satu blok pekerjaan selesai. Padahal selesainya ini butuh 3 hari, gitu. Memang nggak akan selesai 1 hari. Tapi kita menghakimi diri kita, aduh kayaknya aku payah kali, aku nggak bisa menyelesaikan ini ya gitu. Tuh bahayanya tuh. Keruwetan juga mulai dari situ kan. Karena ketidakjelasan kita tentang mendefinisikan arti tuntas itu kayak apa gitu. Kayak misalkan baca buku aja yang sederhana itu. Kata tuntasnya adalah ketika kalau baca buku itu kan saya sekarang ingin menguasai keahlian apa. Yang di buku itu menyajikan apa saja, terdapat di bab mana saja, dari bab itu di halaman berapa aja gitu. Yang aku baca karena ternyata setelah dilihat
ada 20 halaman. Ternyata membacanya butuh berkali-kali untuk memahaminya. Kayaknya 10 halaman dulu deh hari ini. Nah, gitu. Itu definition of done. Besok aku selesaikan yang 10 halaman lagi. Atau aku akan baca 20 halaman sambil aku buat resumnya. Karena ini akan menunjang keahlian pekerjaan, ya, akan membantu menuntaskan pekerjaan yang lain misalkan. Jadi rencanakan strateginya, strategi eksekusinya, dari situ tergambar kan bangunannya, langkah-langkahnya, tahapannya, baru dibuat definisi ketuntasannya, definition of done-nya apa gitu ya. Nah, itu one day one done-nya. Oke. One day one done ini apakah diklasifikasikan berdasarkan klaster? Nah, ini menarik nih. Oke, Mbak Dian ya. Atau dikumpulkan semua, dirilis, baru ditata, di highlight dan sebagainya. Betul, Mbak. Jadi saat kita highlight ini sudah terbayang kamarnya di mana aja, gitu. Sudah terbayang kamarnya di mana aja kan. Makanya manusia itu kan punya 4 area produktivitas. Home, work, society, and self kan. Kalau kita belajar productivity, produktivitas, kenali dulu area produktivitas kita tuh di mana aja. Dalam diri kita ini melekat peran apa saja dan di mana saja. Ah, itu kata kuncinya. Kita sebagai diri kita ini punya berapa peran sih? Pastinya kan peran itu menagih perhatian kita kan, menagih keseriusan kita untuk menuntaskan setiap bagiannya itu. Di work itu kita sebagai apa melakukan apa gitu. Di rumah kita sebagai siapa melakukan apa. Di society kita sebagai apa melakukan apa. Di self kita sendiri pun kan kita melakukan apa untuk diri kita gitu. Betul Mbak? Di cluster ya, area produktivitas namanya gitu. Dan di highlight ini sudah tergambar kantong-kantongnya gitu. Apakah one day one dan bisa milih highlightnya boleh lebih dari satu? Ya boleh, 1 sampai 3 aja. Gak usah banyak-banyak. Misalkan nanti di rumah aku uh, pulang kerja akan menyiapkan makan malam yang spesial untuk keluarga misalkan. Bagi yang ibu kerja ya. Atau nanti malam aku menyiapkan dulu bahan-bahannya untuk menyiapkan sarapan anak-anak di besok besok harinya gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi di highlight ini kita sudah em, memikirkan one day one done itu ya satu halnya itu berada di area yang mana gitu. Betul Mbak Dian. Nah, usahakan dilakukannya di pagi hari sebelum kita berangkat kerja misalkan ya. Karena pagi hari itu kan pikiran kita udah fresh, kita udah tidur, kita sudah merasa bahwa kita sudah mendapatkan stamina yang baru kan, baru kita membuat rencana gitu. Dan ini wilayah-wilayah yang sangat logik kan, langkah-langkah itu kan logik gitu. Dan kita butuh energi di situ. Lakukan di awal pagi sebelum kita beraktivitas, pikiran masih fresh gitu. Makanya orang-orang sibuk itu kan dia memulai aktivitas tuh benar-benar pagi kan, sebelum subuh mereka sudah sibuk menyiapkan kesibukan mereka di hari ini gitu. Gitu ya. Lakukan di awal pagi. Kalau nggak sempet, bisa nggak malamnya? Nggak apa-apa, boleh di malamnya, tapi biasanya udah energi sisa tuh biasanya. Kalau udah rilis, jangan ditarik lagi untuk apa memikirkan kesibukan kan. Udah waktunya istirahat, jangan mikirkan dunia lagi kan. Kan perintahnya begitu. Malam dijadikan untuk istirahat, ya udah pikiranmu juga gitu kan. Matahari udah tenggelam nih, udah pikirannya diistirahatkan dulu gitu. Udah cari duitnya besok lagi gitu. Cari duitnya besok lagi. Oke, gitu ya, organize. Yang keempat, nah kalau di organize ini tuntas,
Deep worknya juga nggak 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 bakal kerepotan lah ya. Asal kita melakukan minimal 30 menit tanpa terganggu tuh. Makanya organize itu penting. Salah satu kelemahan kita ya, kebiasaan kita selama ini kan, kalau mau ngetik ya kita langsung buka laptop, hidupin, ngetik. Kita nggak sadar baterai laptop itu udah mau habis. Chargernya entah nggak tahu di mana, mouse-nya nggak tahu di mana gitu ya. Dan sebagainya. Buku coret-coretan catatan kita entah di mana gitu. Akhirnya kita terdistrak dengan sumber daya yang kita tidak siapkan sebelumnya gitu. Nah, jangan sampai bagi beberapa orang tuh bad mood. Chargernya mana sih gitu ya. Chargernya mana gitu. Tahu tuh chargernya lah tadi malam habis digunting sama anak gitu kan. Terus bisa misalnya gitu. Jangan sampai deh. Atau bukunya mana sih gitu. Buku penting tuh catatan gitu kan. Ketelingsut di mana gitu. Atau ya kebiasaan kita misalkan pulpen gitu. Cari pulpen kemana. Udah ketemu ternyata pulpennya macet gitu. Wah itu udah mengganggu, menguras emosi sendiri kan. Jadi usahakan kuncinya, makanya ini saling berkaitan ya, bukan saling berkaitan ya, ini seperti rangkaian, rilis, selesai, highlight tuntas, organize tuntas, ya deep work tidak terganggu gitu. Karena deep work itu kan kuncinya bekerja khusyuk, tidak terganggu kan. Sebentar-sebentar lihat handphone, sebentar-sebentar lihat medsos gitu ya. Sebentar-bentar panggil anak gitu yang kerja di rumah gitu. Sebentar-bentar apa, sebentar-bentar apa gitu. Sebentar-sebentarnya apa itu yang stolen focus itu. Sebentarnya apa gitu ya. Lakukan dengan siklus ultradian ya. 90 mengerjakan. Ini kalau di konsepnya Cal Newport itu kan minimal 30 menit ya. Kalau dari siklus ultradian itu kan kelipatan 90 gitu. Terus jeda setelah 90 menit, jeda 50 sampai 5 sampai 20 menit. Ya 15 menit cukup lah ya. Gitu. 90 menit tanpa gangguan ya. Tanpa gangguan ini itu, jeda gitu. Kalau mau lanjut lanjut lagi gitu. Atau mau pakai kelipatan 30 juga nggak apa-apa awal-awal ya gitu. Tapi yang biasa kerja 90 menit udah cukup. Kemudian lakukan sesuai jadwal. Highlight itu jadwalnya kapan? Kalau memang kita janjian di jam tertentu, ya berarti deep work-nya di situ kan. Di praktisnya berarti di situ. Kalau ternyata pekerjaan kita itu bebas, kita yang mengendalikan, dan ini karena pekerjaan penting, kenali peak performance naturalnya kita. Bagi yang punya pekerjaan menulis misalkan, peak performance kita untuk menulis itu jam berapa sih? Lakukan di fase itu. Karena pasti beragam ya orang-orangnya. Peak performance kemampuan kognitifnya kan berbeda-beda. Ada yang pagi, ada yang siang, misalkan. Ada yang sore, ada yang malam. Ada yang kayak serigala kan, ada yang kayak singa, ada yang kayak beruang ya, ada yang kayak dolphin ya, serigala itu, itu kan konsepnya chronotype ya. Kalau saya kenali fase peak performance naturalnya kita. Saya kalau mikir bisnis itu enaknya jam segini. Ah, itu. Mau merencanakan bisnis, mau urusan-urusan pekerjaan yang serius, saya biasanya jam segini. Nah, gitu. Kecuali memang ada jadwal ya, janjian gitu. Janjian dengan orang bahas sebuah kerjaan, itu adalah highlightnya Anda, ya tentunya sesuaikan dengan jadwal itu kan. Gitu. Ini ya, deep work ya. Deep work itu usahakan langkah-langkahnya sudah terbayang. Jangan membayangkan langkah-langkahnya saat bekerja.
Itu distraksi. Pastikan bahwa pekerjaan kita itu bukan suatu hal yang membosankan atau sesuatu hal yang membuat kita anxiety. Usahakan pekerjaan itu di wilayah flow zone kan, gitu. Gitu ya, deep work. Usahakan 30 menit atau 90 menit tanpa terganggu. Tanpa terganggu itu tergantung dari cara kita mengenali faktor distraksi, kemudian langkah strategi apa untuk mengatasi itu, gitu. Saat mengerjakannya ternyata muncul distraksi itu ya mau diapakan lagi. Tapi kan kita sudah meminimalisir faktor distraksi muncul. Dan yang terakhir, ini penting, ini wajib ya. Ya kelima-limanya wajib. Yang lima ini kadang ya kita sepele gitu. Ah cuma review ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini penting. Agar apa? Agar kita pertama menghargai diri kita gitu. Karena kita sudah mencapai menuntaskan sesuai definition of done-nya kita. Ya kita anggap itu small win-nya kita lah. Mungkin kita mau menghargai diri kita ya kita perlu berterima kasih kan ke diri kita gitu. Terima kasih gitu ya bahwa hari ini kita ternyata bisa menuntaskan rencana kita yang tadi yang kemarin gitu ya. Dan kita sudah menuntaskannya hari ini. Terima kasih ya gitu. Itu kan penting tuh. Itu juga bagian dari bersyukur kan. Atau karena kita berhasil menuntaskan membuat small win kita ya kita bisa mentraktir diri kita secangkir teh gitu ya. Atau secangkir kopi panas misalkan ya. Itu self reward ya penting loh. Atau karena sudah mendapatkan small win ya ya nggak apa-apa lah hari ini aku scrolling sedikit lah ya gitu ya. Hadiah ke diri sendiri main game online sedikit misalkan. Tapi pastikan benar-benar tuntas ya. Jangan ada residu sisa pekerjaan karena akan merusak definition of done tadi itu. Itu pentingnya review. Makanya tadi yang gampang ruwet itu ya, itu hati-hati karena bisa saja orang yang mudah ruwet itu karena meninggalkan satu ritual ini nih, review. Ya kalau emang nggak sanggup review harian ya mungkin review 2 hari, 3 harian gitu ya. Atau ada yang mingguan gitu. Tapi ada baiknya punya review harian. Karena apa? Karena dunia ini bergantinya kan malam hari kan. Pergantian siang dan malam itu kan berarti kita perlu melakukan review harian. Sel kita ini berganti tiap hari. Itu kan berarti kita perlu mereview harian. Gitu. Hari ini dengan besok sel kita udah berbeda. Bergantinya siang dan malam itu gitu ya. Itu sinyal bahwa kita perlu melakukan review harian. Oh ya, review ini kapan dilakukannya? Sebelum rilis itu Bang. Bagian dari rilis. Jadi ini nyambung nih Kang tadi. Review ini bagian tadi refleksi ya Kang ya. Gitu. Jadi dia bergulir lagi tuh. Rilis lagi kan. Aduh tadi itu aku harusnya menolak ajakan teman untuk mabar. Itu rilis refleksi di review. Tapi kalau mau review pekerjaan aja di sore harinya Kang tadi. Kalau mau memisahkan ya. Selesai kerja bagi yang kantoran ya. Langsung tuh setengah jam sebelum pulang di review. Kalau memang udah nggak ada kerjaan, masih nunggu setengah jam lagi pulang, segera review daripada main game atau gadget gitu ya. Segera review karena jangan sampai terganggu rilisnya nanti malam gitu. Atau yang sedang di perjalanan karena macet di Jakarta misalkan, ya udah rilisnya saat di perjalanan gitu. Aduh tadi kok ngapain aku tidak menolak permintaan teman ini untuk ngerjakan ini ya gitu. Gitu.
Makanya definition of done, kemudian faktor-faktor distraksi itu salah satunya agar kita berani untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang nggak relevan dengan diri kita kan. Itu juga distraksi itu. Tawaran yang datang ke diri kita dari orang lain, kemudian kita tidak berani untuk nolaknya gitu. Terus ada yang nanya, kalau yang mengajak itu atasan gimana, coach gitu? Yang ngajak apa dulu gitu. Makanya kadang atasan itu kan faktor distraktor, ya. Faktor distraksi terbesar di kantor itu kadang atasan kan. Hari ini sudah mau mengerjakan ini karena hasil rapat yang kemarin, tahu-tahu diajak lagi rapat yang baru untuk bahas yang baru. Gitu ya, kadang atasan sendiri atau manajer sendiri itu faktor terbesar distraksinya kita gitu. Makanya yang di sini punya tim gitu ya, jangan jadi leader yang menjadi faktor terbesar distraksinya tim gitu. Kan banyak ya keluhan kita tuh. Kemarin udah rapat ini, hari ini rapat berubah lagi gitu kan. Gitu. Makanya leader itu bahaya kalau kayak gitu tuh. Ya betul Kang, ini sore hari baiknya menjelang ya, menjelang mau pulang atau kalau kita punya kerja 8 jam, sore hari sebelum pulang di review sebentar, biar malamnya kita fokus untuk rilis. Gitu ya. Oke, nah ini dia. Nanti saya share ininya ya, materinya, PDF-nya. Ini bisa disesuaikan formatnya. Kosongkan pikiran, yang ada di pikiran apa yang dituliskan, yang ada di emosi apa, apakah ada, karena kan emosi-emosi besar kita itu kan membuat kita nggak produktif kan. Benci kepada sesuatu, takut terhadap sesuatu, marah terhadap sesuatu, sedih tentang satu hal misalkan ya. Ya caranya ya dirilis. Kemudian kita berharap pelan-pelan hati kita menjadi lapang gitu kan. Dengan kosongnya pikiran dan lapangnya hati, kita berharap mendapat hidayah gitu. Untuk memilih satu sorotan hari ini. Hari esok ya. Hari esoknya apa. Kemudian diorganize caranya sampai definition of done-nya apa. Terus try deep itu kalau bisa ya menguatkan lagi langkah-langkahnya ya. Gitu. Try deep itu semacam inilah skenario pekerjaan kita. Atau rekam rekam jejak pekerjaan kita ya. Kemudian direview. Udah satu lembar tuh. Gitu ya. Satu lembar yang bisa menyelamatkan harga diri kita terhadap diri sendiri gitu. Yang bisa menyelamatkan diri kita dari eh, kekhawatiran yang sebenarnya bisa saja itu adalah kerewetannya kita sendiri gitu ya. Oke, rekan-rekan selesai materinya, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kita pre-webinar ini pemanasan aja, cuman memantik agar kita punya waktu-waktu yang bermakna untuk itu kita belajar terus ya. Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan seputar 5 langkah ini. Harapannya ini menjadi tadi ya, ritual baru kita. Boleh memilih satu tahapan dulu dijadikan ritual, nanti diulang-ulang. Atau boleh kelima-limanya langsung bisa saja gitu ya. Tinggal menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Cukup? Sudah jam 9 WIB. Oke, Mbak Dian, jika daftar rilis sudah banyak, apakah esok hari membuat list rilis baru lagi? Biasanya, Mbak, kalau menurut neuroscience itu 80% itu hanya pengulangan, Mbak. Kekhawatiran kita itu. Cuman pengulangan aja nanti. Kecuali tingkat kualitas masalahnya berbeda.
Nah, gitu. Nanti lama-lama kita menganggap ini kok muncul terus ya. Ini akar masalahnya apa sih misalnya. Nanti lama-lama kita menganggap wah ini udah biasa nih, ini udah kita anggap udah biasa lah. Berarti ini memang mengganggu aja nih masalah ini. Gitu. Gitu. Biasanya Mbak itu 80% hanya ulang-ulang itu aja. Percaya deh, coba. Kan kita cuma ketemu-ketemu itu aja kan. Ketemu manusia itu lagi, itu lagi. Aktivitas kita ini. Nggak kemana-mana gitu. Ya listnya itu aja gitu. Kecuali kita punya aktivitas baru, lingkungan baru, itu pasti listnya bisa nambah gitu. Gitu. Tapi kalau kita sudah mencicil ya, menumpahkan pertama kali setumpah-tumpahnya gitu. Nah, ibarat apa ya? Ibarat ya kita membersihkan metabolisme tubuh kan, pencernaan kita tuh. Kalau udah bersih itu kan enak ya. Gitu. Begitu. Itu Mbak Dian. Nggak apa-apa Mbak, penting ditumpahkan aja dulu. Perkara besok muncul itu lagi ya, berarti kenapa dia muncul bisa saja ada faktor akar masalahnya yang berat tuh. Nah, akar masalahnya itu dicari. Bisa saja dia belum masuk dalam daftar ya, highlight gitu, belum kita jadikan daftar untuk kita tuntaskan. Makanya rilis itu kan memunculkan problem-problem yang akan kita tuntaskan di one day one dan seharusnya dirilis dia muncul, esok hari kita mulai tuntaskan. Kalau butuh 3 hari tuntas ya kita tuntaskan 3 hari. Berarti kan di 3 hari berikutnya dalam list rilis itu hilang. Semestinya. Seharusnya dia tidak muncul lagi. Gitu. Ya contoh misalkan ternyata yang menghantui itu adalah hubungan kita dengan atasan. Ya gimana caranya kita bisa punya mekanisme untuk bisa sehat bekerja dengan atasan itu. Dan pastinya ini yang kita tuntaskan adalah hal-hal yang ada di dalam kendali diri kita dulu kan. Ya, Mbak Dian, gitu ya. Makanya rilis ini penting agar memastikan jangan-jangan yang kita khawatirkan itu adalah hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah gitu. Misalkan atasan yang nggak sip gitu. Atasannya payah misalkan. Wah, itu berat tuh. Mau diapain aja ya berat. Kita udah nunjukin performa bagus, salah gitu ya. Seadanya kerja juga makin salah gitu kan. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Kang, Ya, Kang tadi. Enggak. ya, nanya lagi. Terkait Ya, dengan rilis Mas ini. Nah, ya. rilis ini terkait dengan hal-hal yang apa mengganjal di pikiran kita aja kah? Atau terhadap sesuatu yang misalnya menyenangkan juga kita rilis juga? Atau gimana, Kang? Kalau dia menyenangkan dan nggak mengganggu, nggak usah, Bang. Gak usah ya. Jadi sesuatu yang mengganggu, Ya, mengganjal aja ya betul, di pikiran betul, dan perasaan kita ya. betul. Yang Oke, ada oke. faktor Zeigarnik itu yang menghantui ya. Nggak Mengantui ya. enak, Oke. nggak enak banget itu. Ya, ya. To-do list Oke, Kang. betul. Mm-mm, siap. Untuk kolom to-do listnya apa bisa di-share? Yang itu ya, worksheetnya ya Kak ya. Nanti saya share sama materinya nanti ya. Sama link recordingnya nanti saya kirim di grup. Itu cukup ya. Ada lagi? Monggo, silakan. Nanti PDF-nya saya share, link recordingnya saya share.
Apalagi ini udah mau pergantian tahun kan, ya pasti banyak yang perlu dirilis dan gitu. Dan pasti juga akan banyak hal-hal baru yang akan ingin kita capai gitu. Nah, One Day One Done ini bisa jadi satu hal yang membantu lah, strategi produktivitas yang bisa dipakai untuk membantu lah, gitu ya. Jadi makin tahun makin ke sini pola kerja kita makin rapi gitu ya, tidak meninggalkan residu emosi, residu pekerjaan. Karena kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang dia kolaborator sifatnya. Kolaborator itu gimana? Orang menunggu kita selesai baru dia kerja. Nah, itu kan repot ya, kasihan orang itu. Kerja-kerja tim yang ternyata ketuntasan dia itu bergantung dengan ketuntasannya kita dulu gitu. Itu kan masalah. Kayak apa namanya? Desain web misalkan ya. Atau membuat e-course atau video editing. Ya kita nggak ngirim-ngirim video mentahnya, orang gimana mau ngedit misalkan gitu. Hati-hati ya, itu kita memperpanjang keruwetan hidup karena menzolimi orang lain kan. Jadi ketidaktuntasan kita itu khawatirnya punya efek ke orang lain gitu. Dia jadi kena kena sanksi kan sama atasan misalkan. Padahal kitanya yang nggak tuntas, kitanya yang nggak beres. Nah, dianya yang kecipratan kan kasihan gitu. Jadi Wande Wanda ini banyak membantu orang selama ini, alhamdulillah ya. Membantu orang tidak menzalimi timnya lagi misalkan. Dan terutama tidak menzalimi diri sendiri tentunya ya. Oke, sudah jam 9 cukup ya. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Jangan bosan join di webinar kita. Insya Allah akan banyak yang kita diskusikan ke depannya. Sekali lagi, semoga ilmunya bisa dimanfaatkan ya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.